Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang semua, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Dan kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena lewat berkat dan bimbingannya pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul kembali di lembaga pendidikan ini untuk memulai dengan pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Baik, dalam kesehatan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa dalam nama Bapa dan dalam Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria, karena Tuhan sekarang kami akan memulai pelajaran akan selesaikan dalam keadaan siap yang hati. Bila doa kami yang kami sampaikan kepadamu lewat program Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan terima kasih kepada Maria Assunta yang dalam kita dalam doa. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. semua. Hadir semua. Baik, luar biasa. Baiklah, hadir semua. Coba perhatikan di sekeliling Anda. Apakah ruangannya sudah bersih, sudah rapi? Sudah. Baik, kalau sudah bersih dan sudah rapi, kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem pada submateri tentang komponen penyusun ekosistem. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan atau setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, peserta didik dapat menganalisis komponen penyusun ekosistem dengan tepat. Jadi tujuannya itu yang pertama harus mengerti tentang pengertian, lalu yang kedua mengerti tentang kira-kira komponen penyusun ekosistem itu terdiri dari apa saja. Kali lalu kita belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Kita belajar tentang Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba Anda sebutkan kira-kira ciri-ciri dari makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Bernafas, bergerak, memerlukan makanan, apalagi Dekat terhadap rangsangan. terhadap rangsangan. Dan itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari kali lalu. Nah, itu merupakan kegiatan prasyarat untuk kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem pada submateri tentang komponen penyusun ekosistem. Nah, anak nanti Anda diberikan waktu dan kesempatan untuk mengamati akuarium sederhana ini. Coba Anda mengamati akuarium sederhana yang ada. Ya, maju dari kelompok 1. 4. Coba kalian lihat baik-baik. Kira-kira apa saja yang terdapat di dalam akuarium itu? Sudah? Sudah. Yang berikut, kelompok yang lain, silahkan. Maju sudah sebentar. Kelompok 2. Lihat apa saja yang ada di dalam. Sudah? Sudah. Semuanya sudah mengamati? Sudah. Baik, setelah Anda mengamati akuarium sederhana yang ada di depan, kira-kira komponen penyusun apa saja
saja yang Anda lihat di dalam. Misalnya komponen biotik dan abiotik. Komponen biotiknya itu apa-apa saja yang Anda amati. Biotik artinya makhluk hidup. Yang ada di dalam akuarium, mana yang termasuk dalam makhluk hidup? Ikan. Apalagi? Udang. Apalagi? Ada teratai. Mana yang termasuk dalam komponen abiotik? Atau tidak hidup? Batu. Apalagi? Air. Apalagi? Kerang. Masuk juga. Keong juga. Ya toh? Berarti di dalam akuarium sederhana ini terdapat komponen biotik dan abiotik. Ya toh? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, luar biasa. Baik, kalau Anda sudah mengerti, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan tes diagnostik. Tes diagnostik ini berarti tes yang dimulai sebelum pembelajaran. Atau kita adakan tes sebelum pembelajaran. Jadi ini Anda mengisi soal yang ada di sini berdasarkan apa yang telah Anda amati. Dan ini berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Baik, di sini ada 5 nomor. Tulis nama. Langsung tulis nama di bagian atas saja. Belajar tentang ekosistem dan komponen penyusunnya. Nah, apabila kita belajar tentang ekosistem dan komponen penyusunnya, tentu saja ada banyak hal menarik yang akan kita peroleh. Nah, oleh karena itu, semangat belajar ya. Siap? Siap. Oke, baik. Diminta untuk membagi kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, silakan. Sudah, semuanya sudah dapat LKPD? Sudah. Baik, sebelum memulai dengan kegiatan diskusi, di dalam LKPD itu terdapat beberapa kegiatan yang harus Anda lalui. Yang pertama, kegiatan yang pertama itu Anda akan mengamati video yang ada. Lalu kegiatan yang kedua, setelah mengamati, Anda akan melakukan diskusi bersama. Setelah melakukan diskusi, kegiatan yang kedua itu adalah mempresentasikan hasil diskusi Anda. Jadi, sudah jelas? Sudah. Oke, sebelum itu coba Anda perhatikan video pembelajaran yang ada. Di dalam video itu ada komponen biotik dan abiotiknya. Sudah. Di dalam video tersebut itu terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Oleh karena itu, Anda melihat di dalam LKPD, lalu kerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Baca soal, lalu kerjakan.
Apakah itu? Anda presentasikan. Kita berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 1. Mana kelompok 1? Iya, kelompok 1. Kalian berempat, silahkan Anda mempresentasikan hasil diskusi Anda di depan. Jadi kalau bisa biar maju semuanya saja. Berkelompok. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi menjelaskan pengertian dari ekosistem. Pengertian dari ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan morfisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Jelaskan cara komponen utama penyusun ekosistem. Komponen utama penyusun ekosistem adalah organisme hidup atau biotik dan morfisik atau abiotik. Sekian dan terima kasih. Sudah selesai? Oke, baik. Mari kita berikan aplaus buat kelompok 1. Sebelum kembali dulu. Baik, kelompok yang lain. Kelompok 1 mereka telah mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang pengertian atau definisi daripada ekosistem. Kalian sudah mendengarkan? Sudah? Sudah. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain? Ada? Nah, ada pertanyaan. Jadi, silakan kelompok 4. Apa yang Anda belum mengerti, silakan ditanyakan kepada kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Apa itu komponen biotik? Apa itu komponen biotik? Mau langsung dijawab? Mau langsung jawab juga boleh? Silakan. Langsung dijawab saja. Setelah itu baru kelompok yang lain. Pengertian dari ekosistem adalah Baik, sebelumnya yang ditanyakan itu apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah makhluk hidup. Komponen biotik adalah makhluk hidup. Bisa dimengerti? Bisa. Mungkin ada lagi? Ada. Kelompok yang lain masih ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan. Coba. Komponen penyusun ekosistem yang utama terdiri dari apa saja? Yang ditanyakan apa saja komponen utama penyusun ekosistem? Ya, silakan. Komponen utama penyusun ekosistem. Hidup atau biotik dan lingkungan hidup atau abiotik. Organisme hidup atau biotik dan apa lagi? Dan lingkungan fisik atau abiotik. Dan lingkungan fisik atau abiotik. Jadi komponen utamanya itu adalah biotik dan abiotik. Bisa dimengerti? Bisa. Mungkin ada lagi? Pas. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 sekali lagi. Oke, silakan kembali ke tempat semula. Kelompok 2, mana kelompok 2? Silakan presentasikan hasil diskusi Anda. Dan kelompok 2. baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mendiskusikan, untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Baik, yang pertama, komponen biotik terdiri atas produsen dan konsumen. Pengelompokan konsumen dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora, yang keempat detrivora, dan yang terakhir descopens. Sekian dan terima kasih. Baik, atas kelompok 1, 3, dan 4, ada yang ibu bertanya? Langsung saja boleh. Ada yang belum
apanya silakan. Silakan. Tidak bisa. Apa yang dimaksud dengan herbivora? Apa yang dimaksud dengan herbivora? Kelompok dua silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang herbivora. Herbivora adalah konsumen. Herbivora adalah konsumen ini hanya memakan tumbuhan seperti hewan, pemakan rumput dan serangga. Herbivora itu adalah konsumen pemakan tumbuhan. Bisa dimengerti? Bisa. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Ada. Ya, kelompok 3. Apa itu karnivora? Apa itu karnivora? Silakan. Karnivora. Konsumen ini memakan hewan-hewan lain seperti singa, serigala, dan elang. Karnivora artinya hewan memakan hewan-hewan lain. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, baik. Mungkin masih ada? Oh ya, kelompok 1. Diam-diam mereka juga mau bertanya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan omnivora? Omnivora adalah konsumen ini memakan baik tumbuhan maupun hewan seperti manusia dan burung. Omnivora artinya hewan pemakan segala. Seperti itu? Ya. Oke, masih ada lagi? Pas. Oke, baik. Mari kita berikan aplaus buat kelompok 2. Ya, kembali ke tempat semula. Nah, yang telah dipresentasikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu intinya adalah kita harus tahu tentang apa itu ekosistem. Pasti semuanya sudah tahu, ya toh? Ekosistem artinya, ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup, biotik dan lingkungan fisik, abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Sudah? Sudah. Berarti kalian sudah paham semua tentang ekosistem. Nah, di dalam ekosistem pasti ada komponen-komponen penyusunnya. Jadi komponen-komponen penyusunnya itu terdiri dari faktor biotik dan biotik dan abiotik. Seperti yang tadi kalian mengamati di dalam akuarium sederhana. Ya toh, selain di akuarium sederhana juga tadi di dalam video tentang ekosistem. Nah, di dalam video juga tadi aku sudah melihat bahwa di situ ada komponen biotik dan ada komponen abiotiknya. Nah, misalnya yang di video tadi, komponen biotik itu apa saja? Ada apa yang Anda lihat tadi? Biotik artinya yang hidup. Bukan. Yang di video tadi ada ikan, ada apa lagi? Ular, ada singa, sapi, jerapah, ada monyet, banyak toh? Masuk ke dalam komponen biotik. Sedangkan komponen abiotiknya terdiri dari apa saja? Tanah, udara, apalagi? Batu dan lain sebagainya. Artinya yang tidak hidup. Ya toh? Ya. Anda sudah pintar-pintar semua. Baik. Anak-anak, setelah melakukan diskusi dan setelah Anda mempresentasikan hasil diskusi Anda, inti atau pokok pembelajaran kita pada hari ini, kita telah belajar tentang ekosistem serta komponen penyusun ekosistem. Coba sekali lagi, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup, biotik dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Nah, jadi ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup. Ingat, organisme hidup atau biotik dan organisme tak hidup atau abiotik. Jadi yang perlu diingat itu adalah yang hidup dan yang tidak hidup. Harus bisa membedakan itu. Yang berikut, komponen-komponen penyusun ekosistem terdiri dari apa-apa saja? Tadi kita baru lewati
Jadi saya ulang sekali lagi, komponen penyusun ekosistem terdiri dari Biotik dan abiotik. biotik dan abiotik. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang belum mengerti yang mau ditanyakan? Silakan. Pas, tidak ada? Ya, baik, kalau tidak ada berarti semuanya sudah mengerti, ya toh? Ya. Nah, kalau sudah mengerti, maka kita tes sumatif. Tes sumatif artinya segala kegiatan pembelajaran yang telah kita lalui, kita ulang kembali melalui beberapa soal tes, ya toh? Ya. Coba dulu agak ini. Jangan terlalu berdekatan karena ini tes, ya toh? Ya. Atau coba kembali ke tempat semula juga boleh. Pertama tulis kembali nama di bagian atas. Sudah semuanya sudah dapat soal? Sudah. Baik, jawab baik-baik, jawab baik-baik, lihat soal dan kerjakan. Silakan. Sudah?
Baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Nah, anak-anak, bagaimana dengan proses pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Betul? Betul. Luar biasa. Mari kita berikan aplaus buat kita semua. Baik, tugas untuk minggu depan. Minggu depan Anda tulis tugasnya. Tugasnya tentang Anda mencari materi tentang rantai makanan. Carilah materi tentang rantai makanan, lalu Anda membuat ringkasan. Soalnya adalah carilah materi tentang rantai makanan. Sudah? Sudah. Lalu Anda membuat ringkasan. Ringkasan tentang rantai makanan. Jadi minggu depan sebelum memulai pembelajaran, kita akan bahas atau Anda melakukan tes diagnostik terlebih dahulu tentang tugas yang sudah diberikan. Jadi jangan lupa belajar. Jadi mengerti? Bisa. Baik, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sekali lagi jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Baik, hanya ini saja pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita berdoa bersama untuk menutup pembelajaran kita. Silakan berdiri. Marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria atas perlindungan-Mu dari tadi, sehingga kami menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Sekarang kami akan beristirahat, maka kami mohon putus dan sertalah kami hingga kami masuk kembali dengan baik. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Kakak Sunta. Siap. Hormat.